Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dalam pembahasan kita di malam hari ini dibahas tentang masalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita. Waduh, ini perkara besar banget. Perkara besar banget. Surganya kita di situ, nerakanya kita di situ. Surga kita di situ, nerakanya kita di situ. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Hayy Abdul Haddad, wa 'alaika bi birril walidain fa innahum min awjabil wajibat wa iyyak wa 'uquqahuma fa innahum min akbaril kaba'ir. Disebutkan di sini Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya aku anjurkan kalian untuk bakti kepada kedua orang tua. Naam, sebab dia merupakan salah satu dari kewajiban yang paling besar yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dan hati-hati, jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan mewajibkan. Satu lagi. Hendaknya jangan kita menyembah kepada selain Allah, dan kepada kedua orang tua kita hendaknya kita berbuat al-ihsan. Tahu gak artinya ihsan apa? Al-ihsan, kalau kita tahu ada namanya kewajiban. Kewajiban harus kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Al-ihsan bukanlah menunaikan kewajiban, tapi menunaikan di atas kewajiban. Adalah ihsan. Yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar kita menunaikan kewajiban kita kepada orang tua kita, tapi lebih dari kewajiban itu, hal-hal yang lebih lagi, itu yang harus kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Naam. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, di dalam ini agama ada beberapa perkara saling berdampingan satu sama lain, sehingga tidak diterima oleh Allah kalau hanya dilakukan satu, pendampingnya ditinggalkan. Nggak diterima dua-duanya oleh Allah. Di antaranya adalah perkara salat dengan zakat. Setiap kali Allah memerintahkan hambanya di dalam Al-Quran untuk salat atau untuk zakat, selalu berdampingan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu. Sehingga orang yang melaksanakan salat namun tidak menunaikan zakat, salat yang dilaksanakan enggak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, dia menunaikan zakatnya tapi tidak melaksanakan salat, zakatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kedua perkara ini saling berdampingan satu sama lain. Kemudian di antara perkara yang semacam itu adalah iman kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Iman kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua saling berdampingan. Allah bilang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jangan kita menyembah kepada selain Allah dan hendaknya kita bakti kepada kedua orang tua. Ini berdampingan. Artinya, orang yang beriman sama Allah tapi nggak bakti sama Allah, sama kedua orang tuanya, imannya nggak diterima sama Allah.
Sebagaimana orang bakti sama orang tua tapi nggak iman sama Allah, baktinya pun nggak diterima sama Allah. Sebab ini kedua hal harus berdampingan. Seringkali saya ditanya sama beberapa teman-teman, Habib gimana nih mau hadir majelis tapi nggak diizinin sama orang tua kita. Saya selalu menjawab, kita ngaji, kita hadir majelis untuk apa? Untuk pulang, ya. Kita hadir majelis ini untuk belajar cara bakti kepada kedua orang tua, sehingga ketika kita pulang kita bakti sama kedua orang tua kita. Maksudnya apa? Orang tua kita ngelarang kita majelis, hadir majelis, ya. Kita wajib mendahulukan orang tua kita daripada majelis. Kenapa? Sebab tujuan dari majelis adalah agar kita bakti sama orang tua kita. Terus, Habib ini bagaimana? Majelis kan juga penting, Bib, membina kita. Masa kita mesti tinggalin majelis demi bakti sama orang tua kita? Biar kita tahu keberkahan ada di situ. Ente hadir majelis mau cari berkah kan? Mau cari pahala kan? Mau cari ridha Allah? Berkah, pahala, ridha Allah, surga ada di orang tua kita kalau kita bakti. Terus juga biar kita tahu, ya, mungkin mayoritas yang pada hadir majelis anak-anak muda yang belum berkeluarga, yang belum berkeluarga, jadi belum merasa menjadi orang tua yang punya anak, sehingga ketika dilarang sama orang tuanya untuk hadir majelis pikirannya negatif aja. Kenapa dilarang majelis? Ini ibu saya nggak tahu atau orang tua saya nggak tahu apa artinya majelis? Kenapa saya dilarang? Pikiran negatif. Sebab dia nih anak belum pernah jadi orang tua yang punya anak. Ya, jadi melihat hanya sebelah mata. Biar kita tahu, di mana-mana itu orang tua pengen anaknya yang terbaik, untuk anaknya yang terbaik. Sebejat apapun orang tua, sejahat apapun orang tua, selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Gak ada lagi, kecuali orang yang gak sehat akalnya, ya. Tapi hati yang gak punya akal pun bakal berharap yang terbaik bakal anak-anaknya, walaupun dia gak punya akal. Lihat binatang, binatang gak dikasih akal sama Allah, tapi lihat, dia berani korbankan jiwa dan raganya demi, ya, anak-anaknya. Orang tua selalu berharap yang terbaik bakal anak-anaknya. Nggak ada. Nggak ada orang tua yang pengen keburukan bakal anaknya. Dan setiap orang tua pastinya bakal bangga kalau anaknya, ya, takwa sama Allah. Sebab itu yang paling diharapkan sama orang tua. Rajin ke majelis, rajin ke masjid. Walaupun orang tuanya nggak sembahyang, tapi kalau ngelihat anaknya selalu pergi ke masjid, rapi, dia bangga sama anaknya. Walaupun dia sendiri nggak sembahyang. Itu sifatnya orang tua begitu. Nggak percaya, ente sebab mayoritas belum pada kawin, belum pada punya anak. Tapi tanya sama orang-orang tua itu, inilah yang ada di benak mereka. Berapa banyak? Ini contoh aja, orang tuanya rampok, tapi nggak redo, nggak rela kalau anaknya juga jadi sama kayak dia rampok. Iya kan? Namun sebaliknya, dia berharap anaknya jadi orang soleh, walaupun dia cuma seorang rampok. Ini orang tua. Jadi di mana-mana yang namanya orang tua selalu berharap yang terbaik bakal anak-anaknya, dan dia selalu bangga ketika ngelihat anaknya jadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang takwa, anak yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Kok kita dilarang hadir majelis? Kadang orang tua tuh, ya, kangen, rindu sama anaknya, pengen diperhatiin sama anaknya. Ngelihat, ya Allah, anak saya cuma hadir majelis, perhatiannya sama saya kurang banget. Iya.
Pagi dia kerja, pagi dia sekolah, pulang sekolah dia main sama teman-temannya, malam dia pergi ke majelis, pulang udah tengah malam, pagi begitu lagi. Kapan porsinya orang tua? Rindu orang tua kadang. Makanya kadang yang dia bisa cuman majelis, jangan deh, sini aja nggak usah hadir majelis. Dia kangen, dia rindu. Nah kita cuman kadang, kita sebab belum merasa jadi orang tua, kita pikiran negatif. Padahal nggak mungkin orang tua kita rindu sama kita, kangen, pengen kita manjain dia. Habis bagaimana? Dilarang majelis, kita manjain orang tua kita. Apa yang dia mau kita turutin. Orang tua kita segala-galanya. Dan ambil kabar dari aneh. Ente kasih porsi yang lebih untuk ente punya orang tua. Ya. Ambil kabar orang tua ente bakal ngedukung ente di dalam urusan majelis, di dalam urusan apapun. Cuman kasih dia porsi lebih. Ente sekarang pulang majelis nih, ya, besokan ente unjukin, bakal ente punya orang tua, baktinya ente yang luar biasa. Bagaimana ente manjain ente punya orang tua, ente berikan dia segalanya. Dia bakal berpikir, Masya Allah, majelis membuat anda punya anak jadi makin bakti. Lain kali nggak bakal dilarang, bakal diizinin terus. Dan memang itu yang diinginkan sama orang tua. Ya, makanya biar kita pintar-pintar bakti sama orang tua kita. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Terus di sini disebut lagi sama Habib Abdul Haddad, ya. Cara kita bakti sama orang tua bagaimana sih? Cara kita bakti kepada orang tua kita, ya, segala yang dia perintahkan kepada kita, segala yang dia larang kita harus nurut dan patuh selama perintah dan larangan tersebut bukan di dalam kemaksiatan. Segala yang dia perintahin kepada kita atau yang dia larang kepada kita harus kita patuhi dan kita nurut selama itu bukan kemaksiatan. Itu minimal. Patuh kepada kedua orang tua, itu bentuk bakti kita. Bagaimana cara bakti? Ini dia. Apa dia suruh? Nah, ambil piring, nurut, wajib kita nurut. Nah, tidur sekarang, wajib kita nurut. Walaupun perkara sepele, sebab inilah bakti, ini dia. Taat sama perintah kedua orang tua. Patuh. Ada kerjaan, ada ini, disuruh sama orang tua, nggak bisa ditinggal. Ngomong sama yang punya orang tua, Bu, ini kerjaan belum selesai, Ibu izinin nggak saya lanjutin kerjaan terus baru saya tidur? Ya udah lanjutin, kita nurut. Tapi kalau nggak diizinin, harus tidur. Turutin perintahnya. Kalau kita nggak nurutin perintahnya, kita nggak bakti sama dia. Nah, ada contoh yang ringan, yang mudah kita cerna. Ada kisahnya Jurej dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kisahnya seorang yang bernama Jurej. Ini Jurej seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Hidupnya hanya untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Udah deh, orang yang paling taat di kampung dia. Satu kali dia lagi sholat, tiba-tiba ibunya manggil dia, Jurej, sini. Panggil sama ibunya. Jurej, sini. Dia lagi sholat. Ya Rabb, sholati
au ummi. Ya Allah, salatku atau ibuku. Ibunya lagi nggak sabaran di sana. Jurej, sini, panggil. Dia bilang bingung, ya Rabbi, salatku atau ibuku. Akhirnya dia buru-buru selesain salatnya untuk jawab panggilan ibunya. Lagi tengah-tengah buru-buru nyelesain salatnya, ibunya manggil lagi yang ketiga kali, Jurej, sini. Kesel ibunya, panggil-panggil kagak datang. Butuh disumpahin, keluar kalimat dari mulut ibunya. Apa kalimatnya? Lo nggak mati aja, lo nggak bakal mati sebelum ngelihat wajah para pelacur. Keluar nih kalimat. Gak lama Jurej datang, bilang sama ibunya, ibu maaf barusan lagi sholat, minta ridhonya. Ya cuman nih kalimat udah keluar. Kalimat udah keluar. Makanya ya anak bandel, biar sabar ibu, biar sabar orang tua, jangan sampai keluar tuh kata-kata begitu. Anaknya suruh begini, ngerjain yang lain, lu bodoh banget, jangan, nggak boleh tuh. Tapi bilang sebaiknya lu pintar banget, masya Allah, hidayat. Itu ibu begitu mestinya. Tapi kan ini enggak, bodoh banget. Akhirnya benar, anaknya dewasa jadi bodoh. Jangan gitu. Anaknya mecahin piring, kurang ajar. Iya. Ntar tuh anak begitu gede jadi kurang mecahin piring. Ya, jangan kita bilang kurang ajar. Masya Allah, cerdas banget anak gue. Cerdas, bagus, cakep ya Allah. Ini baru anak Umi. Makanya jangan keluar omongan-omongan kagak enak. Ya berat nih ujiannya orang tua. Sebagaimana bakti sama orang tua, ujiannya si anak. Iya kan? Anak diuji sama Allah untuk bakti sama orang tua. Orang tua juga diuji sama Allah untuk terhadap anaknya. Ini kita hidup di dunia ujian. Inilah penghambaan kita sama Allah. Ini hamba nih Tuhan. Ini aturan. Wah, keluar dari mulut ibunya Jurej. Jurej datang minta maaf sama ibunya, minta ridhonya, dan diridhoin sama ibunya. Tapi gara-gara tuh kalimat udah keluar, khalas. La ilaha illallah. Meninggal ibunya. Jurej dewasa dan di akhir umurnya di masa tuanya, dia punya di atas gunung dia bangun Sauma'ah, tempat ibadah. Dia ibadah di situ, di atas gunung. Nggak ngumpul sama orang. Alhasil ada satu perempuan di kampung berzina, naudzubillah, hamil, geger orang sekampung. Wah, ini perempuan belum kawin tapi udah hamil, sampai melahirkan anak. Siapa bapaknya? Ditangkap nih perempuan, mau diadilin. Begitu. Siapa bapak lu? Siapa yang menghamil lu? Siapa yang bikin begini? Ini perempuan udah bingung, akhirnya bilang, tuh Jurej. Dituduh. Orang kampung begitu dengar begitu, kurang ajar, ngaku belagak sebagai ahli ibadah, nggak taunya begini dia modelnya ya. Ayo kita rubuhin, kita tangkap dia. Datang orang sekampung, digedor, didobrak pintu tempat ibadahnya, diseret itu Jurej. Dia punya Sauma'ah tempat ibadah, diratain sama tanah sama orang kampung. Belaga lu ya, ibadah nggak taunya lu penjahat besar, begini dan begitu. Naudzubillah. Dia bilang, ada apa? Oh, udah jangan banyak omong, dibawa. Hingga dibawa ke pengadilan. Begitu diseret ke pengadilan Jurej untuk diadili. Ya namanya pengadilan. Pengadilan kan banyak orang-orang yang jahat juga yang lagi yang bakal diadilin, ngantri. Nah, di situ kebetulan lagi ngantri juga pelacur-pelacur yang akan diadili. Begitu dia diseret masuk, ini tempat apa? Ini pengadilan. Kita mau diadilin. Lihat wajah-wajah para
pelacur yang lagi ngantri untuk diadili. Dia tersenyum ketawa. Dia bilang, la ilaha illallah. Ini anda dituduh begini. Anda punya sauma'ah, tempat ibadah rata sama tanah. Sampai sekarang itu semuanya hanya untuk ngelihat nih wajah para pelacur. Doanya anda punya ibu berapa puluh tahun lalu. Gitu. Bawa diadili. Setelah dia ngelihat wajah para pelacur itu, seperti doa ibunya. Begitu mau diadilin, hakim udah duduk. Jurej terdakwanya. Ini perempuan sama bayinya. Jurej, ente yang menghamil ini perempuan? Enggak. Ini perempuan bilang begitu. Iya, ente yang sini sebentar. Di depan orang banyak. Anda bukan pelakunya. Mana buktinya? Nih, ente punya bayi kan? Dia bilang mana pelacur. Iya. Mana itu bayi? Digendong sama Jurej, disenggol perutnya. Begitu. Katanya, Jurej, wahai anak, siapa orang tua, siapa abahmu, siapa bapakmu? Maka dengan lantang ini bayi berbicara dengan suara yang lantang. Abi fulan ar-ra'i. Ayahku si fulan penggembala kambing yang di sana. Itu semua seruangan pengadilan pada kaget ngedengar suara bayi yang baru lahir berbicara dengan lantang. Keramat tuh. Wah, akhirnya ditangkap tuh si penggembala, diadili dan dihukum. Mereka pada minta maaf sama Jurej semuanya. Maafin kita ya Jurej, kita nggak tahu, ente semuanya ente cuma dituduh. Ini sebagai gantinya tuh ente punya apa? Sauma'ah atau tempat ibadah, kita bangun lagi dari emas deh. Bilang enggak, balikan lagi seperti sedia kala, jangan dibangun dari emas. Seperti ente hancurin tuh tadi sebelumnya, bangun lagi seperti itu. Wah, intinya apa? Intinya gara-gara kalimat keluar dari ibunya. Makanya kita biar taat sama orang tua kita. Jangan sembarangan. Apa dia suruh dipanggil, nurut aja enggak? Iya. Nurut. Apa disuruh sama orang tua kita? Iya. Itu sholat. Apa majelis dibanding sama sholat? Ya, majelis penting, sholat penting, ibadah penting, tapi bakti kepada kedua orang tua jauh lebih penting dari itu semua. Hei. Ada satu orang terus selalu saya ingin katakan dan selalu saya katakan kepada teman-teman, kadang orang ya lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri. Dan perkara yang semacam ini bukan perkara kecil. Orang yang bikin kayak begini dilaknat sama Allah. Iya. Orang yang bikin semacam ini dilaknat sama Allah. La'anallah man faddala imra'atahu ala ummi. Dilaknat seorang yang lebih mendahului istrinya daripada ibunya. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang lebih berhak mendapat kebaktian seorang laki-laki. Maka beliau menjawab, ummu, ibunya. Kemudian ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang lebih berhak mendapat kebaktian seorang wanita? Maka beliau menjawab, adalah suaminya. Orang laki dia harus bakti sama ibunya. Itu prioritas utama, ibu. Dan orang perempuan harus bakti kepada suaminya. Laki-laki kawin sama perempuan, tujuannya tahu apa? Tujuannya supaya istrinya membantu dia untuk bakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Ada tujuan pernikahan, salah satunya itu. Saya kawin sama perempuan. Untuk apa? Agar nih perempuan bantu saya di dalam saya berbakti kepada ibu saya dan orang tua saya.
Jadi biar kita tanamkan di benak kita, yang laki di antara kita dan yang perempuan. Orang tua kita segala-galanya. Setiap istri harus tahu batasannya, dan setiap laki-laki harus tahu aturan. Aturan hidup, dia harus bakti sama orang tuanya dan mendahulukan orang tuanya dari istrinya. Seorang istri harus tahu dirinya, saya seorang istri punya tujuan membantu suami saya di dalam bakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang penting. Istri kalau dia dukung dan selalu menghimbau suaminya untuk bakti kepada orang tuanya, dia nggak bakal kurang. Dia bakal dapat kasih sayang dari mertuanya, dan dia bakal dapat kasih sayang yang sangat besar dari suaminya. Nggak bakal kurang tuh kasih sayang suami. Nggak bakal kurang. Jangan takut kehilangan suami gara-gara suami bakti sama orang tuanya. Jangan. Bahkan sebaliknya, ketika seorang istri dukung suaminya 100% dan selalu mendorong suaminya 100% untuk bakti kepada kedua orang tuanya, ambil kabar, ente bakal dapat dua kecintaan. Cinta dari ente punya mertua dan cinta yang sangat besar dari ente punya suami. Tapi sebaliknya, kalau ente dorong dia untuk melupakan orang tuanya hanya untuk cinta sama sang istri, ambil kabar, dua-duanya ente gak bakal dapetin. Gak bakal ente dapetin. Jadi ini hal yang penting yang harus kita perhatikan. Ya, memang seorang laki-laki harus sayang kepada istrinya. Seorang istri pun punya hak untuk disayang oleh suaminya. Tapi ya, orang tua di atas segala-galanya. Orang tua di atas segala-galanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah jadikan kita sebagai orang yang bakti kepada kedua orang tua kita. Ketahuilah, ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita, ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita, ketahuilah bahwasanya hakikatnya saat itu kita telah mendidik atau sedang mendidik anak-anak kita untuk bakti di kemudian hari kepada kita. Walaupun kita belum kawin, walaupun kita belum punya anak, tapi ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita, hakikatnya kita telah menciptakan, kita telah mencetak atau sedang mencetak anak-anak yang akan berbakti kepada kita. Sebab albirru salaf, kebaktian itu hutang yang harus dibayar. Kama tadinu tudan, seperti kita berbuat, orang pun akan berbuat kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kita bakti sama orang tua kita, maka anak-anak kita pun bakal bakti sama kita. Tapi ketika kita nggak bakti, jangan pernah mimpi dia orang akan bakti. Jangan pernah. Seorang istri ketika dia membantu suaminya untuk bakti kepada kedua orang tuanya, maka ambil kabar, sesungguhnya sang istri ya telah mempersiapkan anak-anak yang akan dia lahirkan sebagai anak-anak yang bakti kepadanya. Begitu. Dan ketika dia melahirkan seorang anak perempuan, istri yang macam begini nih, yang mendukung suaminya untuk bakti kepada kedua orang tuanya, ketika sang istri ini melahirkan seorang anak perempuan, ambil kabar gembira, dia akan melahirkan seorang anak perempuan yang bakal disayang oleh suaminya dan yang akan mendapatkan kebaktian dari anak-anaknya. Sebab yang namanya bakti itu hutang yang nggak bakal, yang harus dibayar. Itu ketentuan Allah begitu. Demikian juga sebaliknya kedurhakaan. Demikian sebaliknya kedurhakaan, apa yang kita lakukan itu pun yang akan kita dapat. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, biasanya selalu menekankan dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Salat 5 waktu dan bakti kepada kedua orang tua.
Kita nggak bakal pernah dapetin, Syekh, orang yang berhasil dan sukses, baik di dunia, urusan dunianya, maupun urusan akhirat dan agamanya, melainkan penyebab utamanya adalah kebaktian orang tersebut kepada kedua orang tuanya dan khususnya kepada ibunya. Ente lihat berapa banyak orang-orang dunia yang sukses, miliarder, milioner dia, sukses. Ketika ente cari penyebabnya, ente bakal dapetin. Bukan karena dia sekolah di Jerman, sekolah ekonomi di Amerika, bukan. Itu nggak penting. Ente bakal dapetin jawaban dari itu orang, penyebab utamanya karena dia sayang dan bakti sama ibunya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha sukses saat ini? Waduh, pengusaha yang kaya raya, yang berhasil dan sukses. Dulunya orang susah, tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat dia berhasil sukses. Ente cari tahu, ente bakal dapetin dia dulu waktu zaman susah dan hingga berhasil. Perhatian besar dia sangat hebat, sangat besar kepada orang tuanya. Saya kenal orang macam begini banyak, dan saya yakin antum juga punya teman-teman dan orang-orang yang antum kenal yang macam begitu. Dan kita pun kalau baca buku, baca majalah, kita bakal dapetin hal yang demikian. Bukti nyata. Itu urusan dunia. Urusan akhirat juga demikian. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi Sultan Aulia, tahu apa sebabnya? Bakti sama orang tuanya, bakti sama ibunya. Habib Ali Habsyi jadi Sultan Aulia, pemimpin para wali di zamannya. Tahu apa sebabnya? Bakti sama ibunya. Sampai dia bilang, katanya, ini saking baktinya, kalau ane punya ibu pengen jual ane di pasar sebagai budak, ane bakal ngaku kepada orang-orang bahwa ane seorang budak ibuku ini. Sampai begitu, biarin ibuku jual saya, kata Habib Ali Habsyi, saking baktinya. Itu jadi wali besar gara-gara bakti sama ibu. Makanya biar kita bakti ya sama orang tua kita. Segalanya. Habib Ali bin Husain Al-Attas bilang, saya punya kakak namanya Habib Saleh bin Husain Al-Attas, kakak saya. Dia bilang sama saya, ya, ente punya ibu yang Ali, pengen apa aja turutin, dia mau apa aja turutin. Ente nggak punya duit, jual ente punya baju semuanya, bakal nurutin kemauan ente punya ibu. Sampai segitu. Ente nggak punya apa-apa, bakal nurutin kemauan ente punya ibu, kecuali cuma baju yang ente miliki, jual tuh baju demi untuk bakti sama ente punya ibu. Dan nggak bakal rugi, untung dunia dan akhirat. Habib Ali Habsyi saking baktinya sama ibunya, sama orang tuanya, tahu apa? Satu kali ibunya ngundang para aulia yang ada di itu zaman, ngundang makan. Di antaranya Sultan Aulia Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi diundang. Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf, Habib ini dipanggil, Habib ini dipanggil. Semuanya tuh jagoan-jagoan para aulia dikumpulin. Guru-gurunya Habib Ali Habsyi semuanya di rumahnya Habib Ali. Mereka pada ngumpul semuanya. Habib Ali Habsyi saat itu masih muda yang ngejamu mereka. Udah selesai pada makan, ibunya dari balik satir ya bilang kepada para aulia itu, katanya, ya Aidrus bin Umar, ya Muhsin bin Alwi, ya fulan, dipanggil satu-satu. Ane panggil ente kemari untuk makan di rumah ane bukan cuma untuk sekedar makan, kata ibunya Habib Ali Habsyi. Tapi ane panggil ente orang kemari tahu untuk apa tujuannya? Ane pengen ente orang jadi saksi depan Allah nanti di hari kiamat tentang pernyataan ane. Apa itu? Ente orang jadi saksi di hadapan Allah kalau ane udah ridho sama ane punya anak Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
ane ridho sama dia dunia akhirat. Nah ente orang para aulia jadi saksi di hadapan Allah keridhoannya ane untuk Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi dengar begitu, wudu gembira luar biasa. Udah kalau dia nggak punya amal ibadah kecuali itu aja tuh ridhonya ibunya, cukup bakal dia dunia akhirat. Allah ya Rabb, cari entuh, cari ridhonya ente punya orang tua, cari tuh. Wah berat emang, berat ngurusin orang tua, bakti sama orang tua, berat. Tapi, waduh, surganya di situ, kesuksesan dunia akhirat di situ. Ente kalau nggak punya apa-apa, kecuali itu aja cukup bakal ente dunia akhirat. Ini kan ente dengar nasihat macam-macam ini itu, tuh ente nggak mampu jalaninnya, tapi ente cuma punya atu aja, bakti sama orang tua, cukup udah, cukup. Modal yang paling cepat masukin ente ke dalam surga. Segalanya dia, segalanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bakti. Ada satu orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, hidup sezaman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi seumur hidupnya nggak pernah jumpa secara fisik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah jumpa. Mau datang ke Madinah nggak pernah bisa, hingga akhirnya sampainya dia ke Madinah itu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin ibunya, hingga dia kagak bisa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebaktiannya itu menjadi penyebab dia dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di Madinah bilang sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, dan bilang juga di hadapan para sahabat-sahabatnya. Beliau katakan, Sayyidut Tabi'in atau Khairut Tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais al-Qarni, kata Rasulullah. Sahabat heran, siapa itu Uwais al-Qarni? Hadisna, ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia? Apa dia itu? Diceritain sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail tentang sifatnya, sampai bentuk fisiknya diceritain sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu kena penyakit belang, akhirnya disembuhin sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai sembuh kembali lagi. Tapi dia minta sama Allah, ya, kecuali ada bagian di bawah ketiaknya itu masih ada bekas belangnya, bukan nggak sembuh, tapi dia minta sama Allah agar disisakan sehingga dia teringat akan penyakit dan akan nikmat kesembuhan dari Allah. Kok dia bisa jadi mulia? Disebutin tuh ciri-cirinya, dia seorang saleh, seorang ini dan itu. Yang bikin dia begini semua, dia bakti sama ibunya. Kanat lahu wa huwa biha bar. Dia punya ibu dan dia sangat bakti kepada ibunya. Terus Nabi bilang sama Sayyidina Umar, ya Umar, ya Ali, kalau kalian menjumpai Uwais al-Qarni, minta kepadanya agar dia mendoakan kalian berdua agar Allah berikan kepada kalian pengampunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Uwais al-Qarni. Umar bin Khattab suruh minta doa sama dia, Ali bin Abi Thalib suruh minta doa sama dia. Allah. Dan Nabi bilang, begitu dia doain, ente diampuni nama Allah ya Umar, ente diampuni nama Allah ya Ali. Apa yang bikin ini Uwais al-Qarni jadi begitu? Baktinya sama orang tuanya. Karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Ya, insya Allah kita dijadikan manusia-manusia beruntung di sisi Allah. Ya, saya katakan memang berat, memang berat, memang berat. Tapi emang surga nggak murah. Iya, kesuksesan nggak murah, kebahagiaan nggak murah, berat.
Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bakti. Pengen punya anak-anak bakti, kita bakti sama orang tua kita. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Ya Rabbal Alamin wa ya Ajidul Ajudin wa Rahimul Masakin wa Dzal Matin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita masih tinggal ada 2 kali pertemuan lagi mungkin setelah ini. Habis kita penutupan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Ini saya rasa malam Rebo terakhir ya daripada bulan suci Rajab. Kayaknya kita nggak dapetin Jumat lagi dari bulan Rajab ya. Iya, hari Kamis tuh udah hari terakhir, malam Jumat udah awal Sya'ban kayaknya. Ya Allah, berlalu deh udah. Itu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita udah nebar bibit. Tinggal masuk Sya'ban, pengairan. Pengairannya dengan apa? Banyak salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengairannya dengan apa? Pengairannya persiapan nyambut malam nisfu Sya'ban dengan bakti sama orang tua. Nyambung tali silaturahmi. Ntar insyaallah bakal dibahas di sini nih. Ya, tunaikan hak tetangga. Hapuskan kebencian, kedengkian, permusuhan, perselisihan antara kita dengan saudara-saudara kita yang muslim. Ini pengairannya. Ente lulus di situ, malam nisfu Sya'ban ente diampunin dosa-dosa ente sama Allah. Habis gitu masuk Ramadan deh, tinggal panen aja udah. Bulan panen. Ya Rabb, mudah-mudahan panennya kita besar. Mudah-mudahan panennya kita besar banget dari Allah. Ya Rabbal Alamin. Allah, Allah. Ya mungkin masih ada 2 kali lagi. Nah, masih ada 2 kali lagi pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Allah Allah ya Allah 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 ya Allah jammil ahwalana warhamna Allah Allah ya Allah 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 ya Allah jammil ahwalana ولا تمتحنا يكحل العين حيا الليلة ثمرنا نك جندان من مغنى سليمان لفعنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أعمالنا وارحم ولا تمتحنا من سلل بارك ليلى على طور سيناء يوم موسى اقتبس من هو نحن علينا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا من نظر منه برقا صاح منها وأنا من سمع النات الماء زون يغشى يبنى الله 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 يا الله جمل أهوالنا
ارحم ولا يا الله ارحمه وانظر فإنهم عنا مثل أولاك لذا من قبل كنا الله 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 يا الله جمل لنا وارحم ولا أهل حضرات من شربهم قد جاربنا والذي عاصرونا ما دروا يجمعنا الله الله يا الله من شراب المحبة والصفا لشربنا واصطبحنا من أقدار الهوى واغتابقنا الله 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 يا الله من أحوالنا وارحم ولا كل من كان ينكر ذا يجي يزدمنا يستمع فضلنا نص الكتاب المبين الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم أهل بيت النبي أهل الوفاء واليقين هم أهل الكسايا بهم جد علينا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أولنا وحمله بالعوافر في الدارين والكل منا جمل أولنا وارحم ولا إنا الله بالقبول تمام كل سورة ليس عند بتنا الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويسري شان ظاهر باطنا على هذه النية وكنة صالحة جامع ومحة الله من جميع نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ويا جل الجودين ورحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من جميع الآثام وارضنا باليسير من المنام وارزقنا يا رب حج وعمرة وجه بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يا رب العالمين. ومنا علينا يا رب بحسن الختام بجاه سيدنا محمد سيد الأنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.